Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Saiful Aprizon. Kali ini kita akan bahas tentang tabel periodik atau sistem periodik. Tapi kita mulai dulu dari perkembangan sistem periodik unsur atau SPU modern. Nah, mungkin kita sudah biasa ya melihat tabel seperti ini, khususnya di laboratorium. Mungkin ada di SMP-nya, laboratorium IPA yang ada tabel seperti ini, atau di tempat-tempat lain kalau pernah melihat. Nah, ini namanya tabel periodik unsur atau juga dikenal dengan istilah sistem periodik unsur. Dalam tabel ini bisa kita lihat adanya golongan dan periode dan lambang-lambang unsurnya. Tapi sebelum kita jauh bahas tentang tabel ini, kita akan bahas dulu bagaimana sistem periodik ini bisa dibuat atau ditemukan. Bagaimana pula perkembangannya. Karena tabel periodik modern ini tidak langsung seperti ini jadinya. Ahli beransur-ansur dulu menyusun sehingga dapat bentuknya yang seperti ini. Mengapa perlu unsur-unsur ini dikelompokkan menjadi golongan ataupun periode seperti ini? Nah, ini timbul pertanyaan, apa tujuannya orang membuat sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur? Ada yang kira-kira bisa menjawab? Oke, kita lihat dulu analoginya, kita hubungkan dengan perpustakaan atau dengan buku. Apabila kita pernah ke perpustakaan atau toko buku, ya saya rasa semuanya pernah ya, kita pernah ke perpustakaan atau ke toko buku. Nah, dalam mencari buku, kita tentunya harus menentukan buku mana yang akan kita cari. Kita akan bisa melihat, nah di toko buku itu kan ada bagian-bagiannya. Oh, ini rak tentang pelajaran, ini rak tentang pengetahuan umum misalnya. Jadi kita lebih mudah mencari buku-buku kalau seandainya buku-buku itu disusun di rak-raknya masing-masing. Bisa saja berdasarkan judul bukunya atau jenis bukunya. Nah, bayangkan bagaimana sulitnya mencari buku jika semua buku ditumpuk begitu saja tanpa dikelompokkan sesuai dengan jenis dan judul bukunya. Jadi kalau bukunya numpuk, kita nyarinya bagaimana? Nah, cari buku kimia kelas 10 SMA. Jadi kan agak sulit kita mencarinya di mana posisinya. Tapi kalau buku dikelompokkan, kita lihat dulu raknya. Oh, rak sebelah kanan adalah buku pelajaran. Rak sebelah kiri, oh ini mungkin buku pengetahuan umum. Nah, dari rak sebelah kanan tadi kita bisa melihat, oh ini buku IPA, oh ini buku IPS. Nah, kita lihat lagi ke rak IPA. Jadi itu tujuannya buku-buku di perpustakaan itu dikelompokkan. Kalau seandainya tidak dikelompokkan, ya tentunya kita pusing ya, pusing untuk menemukan atau mencari judul buku yang kita inginkan. Nah, sama halnya seperti itu, unsur-unsur di alam ini dikelompok-kelompokkan agar kita mudah untuk mempelajarinya. Para ahli juga mudah melakukan penelitian terhadap unsur-unsur tersebut. Pengelompokan unsur itu sudah mulai dilakukan lama ya oleh peneliti atau ilmuwan kimia Anthony Lavoisier. Juga mengelompokkan dulu unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Jadi terlihat adanya unsur yang mungkin bersifat mengkilap, kemudian dapat menghantarkan listrik, bentuknya padatan atau wujudnya padatan. Nah, ini bisa digolongkan menjadi logam. Selebihnya misalnya mungkin tidak dapat menghantarkan listrik misalnya, atau bentuknya tidak mengkilat misalnya, bisa saja digolongkan ke non logam. Jadi Anthony Lavoisier ini mengelompokkan unsur berdasarkan sifat fisiknya, logam dan non logam. Kemudian ada lagi Dobereiner. Dobereiner ini membuat susunan unsur 33 unsur yang dikenal dengan triade Dobereiner. Dia membuat unsur pertama, massa unsur pertama tambah massa unsur ketiga itu dibagi 2, itu merupakan massa unsur yang kedua.
Nah, jadi massa unsurnya itu unsur pertama tambah unsur ketiga itu adalah massa unsur yang kedua. Dia mengelompokkan 33. Kemudian ada lagi oktav Newland, karena Dobereiner tadi cuma 33 ya, kurang pas dia pengelompokan unsurnya karena terlalu banyak nanti kelompoknya kalau dikelompokkan 33. Maka Newland juga melakukan hal yang sama tapi dikelompokkannya 88 unsur, yang mana unsur ke-8 itu mirip dengan unsur pertama. Jadi secara berkala kemiripan unsurnya unsur pertama dengan ke-8, berarti adanya kemiripan unsur setiap 8 unsur, makanya oktav Newland. Nah, kelemahannya di sini masih banyak ya unsur yang sebenarnya kelompoknya tidak sesuai. Jadi lebih dari 8, ada juga lebih dari 8, ada juga untuk yang tidak cocok kalau seandainya massa atomnya besar. Kemudian ada lagi tabel periodik Mayer. Nah, Mayer melakukan penelitian atau membuat suatu pengamatan tentang kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hingga Mayer membuat tabel periodik dalam bentuk kolom dan baris yang terdiri dari 9 golongan. Nah, ini ada kolom vertikal yang berdasarkan kenaikan massa atom yang kemiripan sifat dibuatnya dalam bentuk baris yang sama. Dalam tabel ini masih sangat rumit, juga masih sulit untuk kita pelajari. Kemudian ada lagi Mendeleev. Mendeleev juga membuat tabel periodik. Ini juga dikembangkan dari tabel periodik oktav Newland. Nah, dia juga sudah dapat membuat tabel periodik yang ada beberapa tempat yang dikosongkan. Diperkirakan nanti akan ditemukan unsurnya, sehingga Mendeleev sudah mempersiapkan tempat-tempatnya. Kemudian terakhir tabel periodik modern yang disusun oleh Harry Moseley. Nah, Harry Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Kalau sebelumnya dari massa atom, tapi ini berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Tabel periodik ini terdiri dari 18 golongan. Biasanya ada golongan utama atau golongan A, ada juga golongan B. Kemudian periodenya terdiri dari 7 periode seperti yang kita temukan sekarang. Nah, ini tabel periodik modern yang kita kenal. Dalam tabel periodik modern ini, kalau kita ambil salah satu misalnya contohnya situ dibuat Mg. Nah, tabel periodik ini menjelaskan minimal ada, ya pasti ada lambang unsurnya apa, di bawahnya nama unsurnya, kemudian ada nomor massa dan nomor atom di bagian atas. Ya, letaknya bisa saja bagian atas atau bagian bawah. Yang jelas itu informasi minimal yang ada dalam satu tabel periodik. Banyak lagi yang konfigurasi elektron, jumlah elektron valensinya. Ada lagi yang membuat mungkin macam-macam ya informasinya. Yang jelas pasti ada nanti keterangannya salah satunya. Seperti ini di periodic table of element ini, di situ kan ada simbol, nama. Nah, itu ada keterangannya. Jadi setiap tabel periodik pasti ada keterangannya. Ini warna-warna ini tidak sembarang ya. Warna-warna ini menunjukkan wujudnya. Di bawah itu kan ada wujud dari unsur-unsurnya. Dari atas ke bawah satu golongan. Dari atas ke bawah itu satu golongan. Berarti yang pertama golongan 1A, 2A. Habis itu yang warna kuning di bawah itu golongan B. Kemudian balik lagi ke golongan 3A sampai 8A. Nah, kemudian di bawah ada lantanida dan actinida yang sebenarnya masih ada dalam satu tabel periodik, cuma berderet dia ke belakang sehingga diletakkan ke depan. Itu tentang perkembangan tabel periodik. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang bagaimana kita menentukan letak unsur dalam tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe video ini, like dan subscribe agar bisa lebih bermanfaat untuk
orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.